Malam itu, seperti biasa beberapa bulan sekali, Manto dan istrinya pergi ke rumah Mbak Jenggot. Mereka selalu memberikan amplop uang sebagai rasa terima kasih telah dibantu oleh Mbak Jenggot selama ini. Mbah, makasih ya sudah menolong kami selama ini. Sama-sama, Man. Aku dengar kamu sekarang menjadi 3 orang terkaya di desamu. Apa benar itu, Man? Ya gitulah, Mbah. Berkat pesugihan babi ngepet sekarang ini, aku menjadi kaya. Hidupku serba kecukupan dan berlebih. Baguslah. Yang penting, jangan sampai kamu lupa dengan semua syarat dan pantangannya. Hati-hati, mungkin warga sekarang mulai curiga dengan kekayaanmu. Iya, Mbah, jawab Manto. Lama mereka ngobrol sambil menikmati suguhan kopi malam itu. Setelah selesai berbincang-bincang, Manto pun segera berpamitan kepada Mbak Jenggot. Mbah, aku pamit dulu ya. Iya, hati-hati ya, Man. Iya, Mbah. Manto dan istrinya pun melangkah meninggalkan rumah Mbak Jenggot. Sesampai di bawah, Manto dan Supri segera masuk ke dalam mobil yang diparkir di bawah. Mobil pun kini melaju dengan pelan. Maklum, mobilnya baru dan harganya mahal. 2 jam perjalanan, sampailah mereka berdua di depan rumahnya, dan mereka pun segera masuk ke dalam rumah. Supri segera pergi ke dapur dan segera memanaskan air. Ia pun mulai membuat susu jahe hangat untuk suaminya. Tak lupa, Supri menyiapkan cemilan yang tadi ia beli dari toko di dekat sekolahan. Supri melangkah keluar dengan membawa segelas susu jahe hangat dan 1 nampan cemilan yang ia beli. Mereka berdua duduk santai sambil nonton TV. Manto dan Supri tampak membicarakan soal target mana lagi yang akan mereka datangi kali ini. Manto berinisiatif untuk mencari target di desa sebelah. Sekitar pukul 11 malam, Manto dan Supri beranjak dari tempat duduknya dan segera menuju ke kamar. Sebentar saja mereka rebahan, akhirnya tertidurlah mereka berdua dengan pulas. Maklum, mungkin kecapean. Sunyinya malam seolah meninabobokan mereka berdua. Pagi pun menjelang. Supri kala itu sudah terbangun dahulu, sementara Manto masih tertidur pulas. Supri segera melangkah keluar kamar dan segera ia memasak untuk sarapan pagi. Kompor pun mulai menyala. Segera ia menaruh caret air dan sambil memanaskan air, ia mulai memasak. Kali ini, Supri memasak gulai ayam kesukaan suaminya. Waktu pun berganti malam. Seperti biasa, Manto dan Supri telah menyiapkan sesajen untuk ritual mereka kali ini. Seperti biasanya, Manto juga berpesan kepada istrinya agar menjaga nyala lilin. Kemudian Manto pun segera berangkat. Sesampai di dekat rumah Pak Parjo, juragan ayam, Manto segera berubah menjadi babi ngepet. Ia pun mulai menggesek-gesekkan tubuhnya di dinding rumah Pak Parjo. Di sisi lain, di kamar Supri, tampak Supri duduk di depan lilin. Uang pun mulai bermunculan, pertanda kalau suaminya tengah beraksi dan kali ini berhasil. Tiba-tiba, nyala lilin bergerak cepat. Supri yang sadar akan hal itu segera meniup lilin tersebut. Benar saja, rupanya saat Manto tengah di samping rumah Pak Parjo, ada seseorang yang mempergokinya.
Ia adalah Pak Tomo, penjaga malam di rumah Pak Parjo. Pak Tomo yang berteriak membangunkan seisi rumah dan segera mereka memburu ke arah babi ngepet itu. Kejar-kejaran pun tak terelakkan. Manto, yang kala itu berwujud babi ngepet, lari tunggang langgang ketakutan. Apapun yang di depannya ia terjang untuk menyelamatkan diri. Nasib naas dialami Manto saat ia sampai pada sebuah gang buntu. Saat ia ingin berbalik, tampak Pak Tomo dan beberapa orang sudah berada di depannya. Tak ayal, Manto pun berpikir kali ini dia akan tertangkap. Beberapa saat kemudian, Pak Tomo dan beberapa orang warga mencoba menyergap babi ngepet itu. Namun, mereka kaget saat tiba-tiba sosok babi ngepet itu hilang dengan tiba-tiba dari pandangan mereka. Mereka pun yakin kalau yang mereka kejar itu adalah babi ngepet jadi-jadian, yaitu babi ngepet pesugihan. Malam itu pun, seisi desa menjadi gempar dengan adanya kabar babi ngepet yang berkeliaran. Manto pun akhirnya sampai juga di rumahnya. Kemudian ia segera masuk ke rumah. Ternyata, kali ini Manto terluka di bagian kakinya saat ia melompat di semak-semak. Supri pun segera membersihkan luka Manto dan segera membalutnya dengan perban. Beberapa hari setelah itu, sementara Manto tidak beroperasi dulu. 1 bulan kemudian, di malam itu, Manto bertekad melancarkan aksinya lagi. Ia pun segera berangkat menuju ke TKP, yaitu tempat korban pesugihan. Kali ini ia beraksi di desanya sendiri, dan yang menjadi target operasi malam itu adalah rumah Pak Kades. Sampailah juga Manto di belakang rumah Pak Kades. Ia pun segera melancarkan aksinya. Segera ia menggesek-gesekkan tubuhnya pada dinding tembok rumah Pak Kades. Namun, kali ini aksinya dipergoki oleh warga yang kala itu sedang ronda malam. Beberapa warga segera mengejar babi ngepet itu dengan membawa senjata yang seadanya. Manto yang ketakutan berlari secepat kilat menerobos kegelapan malam. Warga pun mulai berpencar untuk mengejar babi ngepet itu. Akhirnya, babi ngepet pun dapat terkepung oleh para warga. Perasaan cemas dan was-was menyelimuti pikiran Manto. Warga yang sudah geram dan marah dengan adanya teror babi ngepet di desanya, kini mulai tak terkendali. Sontak, warga yang sudah mengepung babi ngepet itu segera beramai-ramai menyerang babi ngepet itu. Tak ayal lagi, babi ngepet yang sudah terkepung itu pun menjadi bulan-bulanan warga kampung. Serangan yang bertubi-tubi dengan berbagai senjata pun mendarat mencapik-capik tubuh babi ngepet itu. Akhirnya, babi ngepet jadi-jadian itu pun tersungkur terkapar di tanah dengan luka yang mengerikan di sekujur tubuhnya. Di sisi lain, rupanya Supri ketiduran saat ia menunggu lilin di kamarnya. Supri tidak tahu kalau malam itu adalah malam naas bagi suaminya Manto. Ya, Manto mati dengan cara yang mengenaskan dan mengerikan. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.